Assalamualaikum, selamat sore. Saya Alia Febiani dan saya seorang birth dan postpartum doula. Hari ini di channel Doula Alia kita akan membahas seputar apa itu doula dan bagaimana perannya dan mengapa penting seorang doula untuk mendampingi ibu bersalin. Dan kedepannya kita akan menyajikan berbagai informasi yang lengkap mengenai proses dari sejak konsepsi, kehamilan, proses persalinan dan pendampingan pasca persalinan atau postpartum. Doula sendiri diambil dari kata bahasa Greek atau Yunani yang artinya pendamping perempuan atau pembantu perempuan. Dalam hal ini seorang doula membantu para ibu mendampingi ibu yang akan melahirkan, memberikan informasi, memberikan support berupa emosional dan juga support fisik untuk para ibu menjelang bersalin. Pernah nggak moms yang sedang hamil merasakan anxiety atau mungkin galau atau mungkin juga bingung? Walaupun moms di rumah juga sudah banyak support system ya, tapi masih saja ada hal-hal yang ingin ditanyakan dan ingin memiliki teman sebenarnya, teman untuk berbagi dan seperjalanan dalam menemani perjalanan moms sampai sang bayi juga lahir. Jadi moms banyak yang bertanya tentang doula. Apa sih peran doula sebenarnya? Nah, doula itu bukan hanya saja memijat dan hip squeeze dan menemani ibu hamil berjalan ya pada saat proses persalinan. Tapi seorang doula juga memastikan ibu hamil itu nyaman, aman dan mendapatkan informasi yang cukup dan akurat agar ibu hamil dapat memilih persalinan yang sehat dan aman, juga bahagia. Jadi moms, sore hari ini ada beberapa pertanyaan nih dari para moms. Kita coba lihat ya. Gak ada sebenarnya kepastian apakah moms membutuhkan seorang doula apa tidak. Tapi yang pasti apabila moms menjelang selama kehamilan, menjelang persalinan, terasa bingung, terus banyak anxiety dan juga galau, banyak pertanyaan-pertanyaan di hati moms yang mungkin moms belum bisa memilih sendiri. Nah, sepertinya mulai dibutuhkan hadirnya seorang doula agar dapat memberikan alternatif-alternatif mungkin informasi agar moms menjadi kaya dengan informasi. Jadi dapat memilih pilihan yang tepat untuk moms, bayinya, dan juga untuk ayahnya. Informasi tentang pelayanan doula biasanya banyak di sosial media. Salah satunya di Instagram, itu moms bisa dapat banyak informasi di situ dan juga channel YouTube bisa juga informasi di situ. Juga biasanya informasi doula itu dari mulut ke mulut, dari yang sudah pernah mengalami atau didampingi oleh doula. Jasa pendampingan dari doula kalau dari saya sendiri itu beragam. Pertama, kita perlu ngobrol dulu nih. Karena yang saya tawarkan atau saya berikan itu adalah klien base. Jadi tergantung kebutuhan dari kliennya atau bumilnya dan pakmilnya. Di situ juga setelah ngobrol kita bisa lihat dulu nih apakah pakmil dan bumilnya kira-kira vibrasinya cocok kan nih dengan calon doulanya. Nah, di situ moms bisa tanya bagaimana persiapan calon doulanya, latar belakang edukasinya, pengalamannya, dan juga bagaimana availability-nya dari doula tersebut. Kapan doula bisa dipanggil, kapan saja doula bisa mendampingi, selama berapa lama. Nah, itu moms perlu tanya ke doulanya. Seorang doula itu bukan tenaga medis, tapi mendampingi ibu hamil pada saat bersalin. Doula sendiri itu punya komitmen atau consent agreement-nya kepada si ibu hamil dan keluarga kecil itu dan pakmilnya. Namun seorang doula itu wajib untuk mentaati peraturan dari fasilitas kesehatan setempat di mana dia sedang mendampingi persalinan tersebut. Dan seorang doula itu memiliki biasanya kerjasama yang baik dengan fasilitas kesehatan dan dokter-dokter atau tenaga profesional di fasilitas tersebut. Yang diberikan oleh Doula Alia, saya sendiri mendampingi dari sejak
masa konsepsi, yaitu yang ingin berprogram pejuang garis 2, dan juga ada yang datang klien didampingi sejak masa kehamilan. Ada yang datang sejak mereka tahu mereka positif hamil, ada juga yang datang di saat detik-detik terakhir 36 minggu, banyak juga. Dan selain itu saya juga memberikan pelayanan perinatal mental health atau postpartum mental health. Itu biasanya terpisah dengan program pendampingan doula. Kenapa? Karena program perinatal mental health itu sendiri perlu didampingi secara psikologis, dan itu ada ada perjalanannya sendiri sampai hari di mana akan bersalin. Nah, jadi setelah itu juga ada namanya pendampingan postpartum, mulai dari laktasi, konselor laktasi, atau juga pendampingan postpartum mental health-nya. Jadi biasanya setelah bayi mulai makan, itu kita akan melanjutkan untuk sesi one-on-one terapinya. Dalam pendampingan doula, saya juga memberikan pelayanan childbirth education. Jadi biasanya udah satu paket tuh, namun tergantung lagi nanti sama Bu Mil Pak Milnya. Misalnya Mbak, saya khusus ya pendampingan perinatal pada saat melahirkan sama postpartum. Nanti biasanya ada menunya lagi nih, pas di perinatal butuhnya apa, pas di postpartum butuhnya apa pendampingannya. Itu semuanya customize, bisa kita diskusikan. Yang pasti ibu berhak untuk mendapatkan persalinan yang sehat, yang aman, yang nyaman, dan bahagia.